Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ega Nurfaiz. Selamat datang di podcast Ekonomi Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu utility konsumen atau yang suka disebut dengan kepuasan konsumen. Nah, kenapa topik ini sangat menjadi penting? Karena setiap hari kita selalu membuat keputusan konsumsi, membeli makanan, membeli pakaian, dan gadget, dan sebagainya. Nah, dalam ilmu ekonomi konvensional, manusia itu selalu dianggap berusaha memaksimalkan kepuasannya, atau maximizing utility. Semakin besar kepuasan yang diperoleh, maka dianggap semakin baik keputusan atau kepuasan ekonominya. Namun, dalam ekonomi Islam itu sangat berbeda teman-teman. Jadi konsumsi tidak hanya berbicara tentang kepuasan masalah duniawi, tetapi juga keberkahan, kemanfaatan, tentunya kemaslahatan kita semua. Nah, di episode kita ini akan membahas 3 konsep yang penting dalam teori utility, yaitu ada maximizing utility, ada marginal utility, dan independent kurva, yang nantinya kita akan kaitkan dengan perilaku konsumsi Islam. Nah, yang pertama kita akan bahas teori maximizing utility. Kita akan membahas konsepnya satu persatu. Dalam ekonomi konvensional, konsumen itu diasumsikan sangat rasional dan selalu ingin memperoleh kepuasan maksimum dari pendapatannya. Misalkan, saya analogikan, seseorang itu memiliki uang 100.000. Ia akan memilih kombinasi barang yang menurutnya memberi kepuasan paling tinggi. Nah, konsep ini disebut utility maximization. Secara sederhana, artinya tingkat kepuasan utility itu dipengaruhi oleh jumlah barang yang dikonsumsi. Yang rumusnya itu kan U sama dengan F dalam kurung X, Y. Nah, contohnya membeli kopi, membeli pakaian, atau berlangganan hiburan digital. Nah, konsumen akan memilih mana yang paling memuaskan sesuai keterbatasan uangnya. Namun, kalau dikaitkan dengan ekonomi Islam, kepuasan itu bukan satu-satunya tujuan. Konsumsi juga harus diperhatikan satu, halal dan haramnya. Nah, ini ekonomi Islam itu sangat memperhatikan halal haram, tidak berlebihan, serta membawa maslahat. Itu yang intinya, membawa maslahat terhadap orang lain. Jadi ekonomi Islam itu tidak hanya mengejar maksimum utility intinya, tetapi juga maksimum masalah atau kebermanfaatan bagi yang lainnya. Nah teman-teman, saya akan bikin salah satu analogi ataupun contoh ya dari penjelasan teori utility. Jadi utility itu adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa. Contohnya, ada mahasiswa misalkan makan saat lapar, itu tingkat kepuasannya sangat besar. Membeli baju baru membuat puas ataupun senang. Minum kopi saat lelah terasa sangat nikmat. Nah, dalam teori ekonomi, manusia itu dianggap akan memilih barang yang memberi kepuasan yang sangat besar. Nah, kalau pakai rumus aslinya itu, misalkan U itu utility atau kepuasan, X dan Y atau barang yang dikonsumsi, F itu fungsi atau hubungan. Artinya, kepuasan seseorang itu dipengaruhi oleh jumlah yang dikonsumsinya. Contoh, X itu makanan atau Y minuman. Nah, semakin sesuai kombinasi misalkan makanan dan minumnya itu yang dipilih, maka semakin tinggi kepuasan yang diperoleh mereka. Itu. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimum dengan uang yang dimilikinya. Contohnya gini, misalkan salah satu orang itu memiliki uang dengan jumlah 50.000.
misalkan. Nah, ia itu harus memilih apakah membeli ayam geprek plus es teh atau membeli kopi kekinian. Nah, ia akan memilih kombinasi yang menurutnya itu paling memuaskan. Ini teorinya. Kebutuhan manusia itu banyak, uang terbatas, sehingga manusia itu memilih barang yang paling memberi manfaat. Ada yang kedua yang disebut marginal utility. Nah, konsep ini adalah marginal utility atau kepuasan tambahan. Kalau yang tadi itu kepuasan secara umum, kalau ini kepuasan secara tambahan. Artinya, setiap tambahan konsumsi akan memberikan tambahan kepuasan. Tapi lama-kelamaan kepuasan tersebut akan semakin menurun. Misalnya, saya kasih contoh. Gelas pertama itu es teh akan ketika diminum itu akan sangat terasa nikmat. Gelas kedua itu masih terasa agak enak. Gelas ketiga itu mulai biasa saja. Gelas keempat itu bakalan membuat kita enak, bukan enak lagi. Nah, inilah yang disebut the law of diminishing marginal utility. Analogi sederhananya gini, bayangkan kita itu memiliki handphone, baterainya itu sudah hampir habis, misalkan 1%. Charger terasa sangat berharga ketika batu HP kita itu mau habis. Nah, ketika sudah 80%, tambahan daya tidak lagi terasa terlalu penting bagi kita. Nah, itulah disebut kepuasan yang kurang efektif karena ini hanya memenuhi kepuasan tambahan. Begitu juga manusia ya. Dalam konsumsi, tambahan barang tidak selalu menambahkan kebahagiaan secara besar. Nah, kalau dikaitkan dengan Islam, konsep ini relevan dengan larangan berlebih-lebihan yang disebut israf. Itu tidak boleh. Karena mengejar konsumsi tanpa batas justru bisa menimbulkan yang pertama itu ya intinya pemborosan dan ketidakpuasan batin. Yang itu udah Allah ngenas dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran yang artinya mungkin makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itu sangat tidak baik ya ketika eh, seorang insan itu berlebih-lebihan. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa Islam itu mengarahkan konsumsi pada keseimbangan bukan kerakusan. Bahkan kalau dikaitkan dengan kasus-kasus pemerintahan yang ada di Indonesia itu ya, seperti pejabat-pejabat yang korupsi itu kan mereka itu bukan tidak cukup tapi hanya memenuhi salah satu keinginannya. Nah, makanya dia itu bukan berarti tidak cukup tapi yaitu kerakusan mereka. Semakin banyak barang yang kita konsumsi maka tambahan kepuasannya akan semakin menurun. Yang seperti tadi saya kasih contoh, saat haus gelas pertama itu sangat rasa nikmat, gelas kedua masih enak, yang ketiga bakalan terasa biasa saja. Nah, gelas yang keempat itu akan terasa enak karena hanya memenuhi sekedar kepuasan tambahan. Nah, yang ketiga ada konsep indifference kurva atau yang disebut kurva sama. Nah, kurva ini menggambarkan kombinasi dua barang yang memberikan potensi tingkat kepuasannya itu sama bagi seorang konsumen. Contohnya, ketika seseorang merasa sama puasnya, misalkan dia itu membeli satu buku atau ya satu buku dua kopi ataupun eh, dua buku satu kopi. Nah, artinya kedua kombinasi tersebut itu berada pada tingkat kepuasan yang sama. Konsep ini menunjukkan bahwa konsumen itu memiliki preferensi yang berbeda-beda. Saya akan membuat suatu analogi. Bayangkan misalkan seseorang itu memiliki waktu luang pada akhir pekan. Itu ada dua pilihan. Yang pertama, milih nongkrong di kafe. Yang kedua itu membaca buku di rumah.
Bisa jadi dua aktivitas itu memberikan tingkat kepuasan yang sama meskipun bentuknya berbeda-beda. Namun dalam Islam, preferensi konsumsi dibatasi nilai dengan syariah. Jadi tidak semua pilihan dianggap benar hanya karena memberikan kepuasan. Misalkan barang halal dan bermanfaat akan lebih diutamakan dibandingkan barang yang hanya memuaskan hawa nafsu saja. Contoh kasusnya kan begini. Jadi saat ini banyak sekali orang membeli barang bukan karena kebutuhannya, tapi karena tren, misalkan media sosial. Seorang itu akan mengikuti dengan apa yang lagi tren di media sosial. Misalkan lagi tren baju baru, merek baru. Nah, seorang itu akan tertarik karena mengikuti. Bukan karena butuh. Sebetulnya dia itu bajunya banyak. Tapi dia bakal mengikuti tren tersebut karena mengikuti keinginannya. Karena dia ingin puas. Contohnya, misalkan ada seorang itu masih memiliki HP yang sangat bagus. Tapi karena keluar merek handphone baru, misalkan, dia membeli handphone yang baru. Padahal yang masih lama itu masih bisa dipakai, masih berfungsi. Ataupun membeli pakaian karena flash sale, karena ada diskon. Atau membeli makanan viral demi konten. Kalau sekarang kan banyak sekali itu yang konten-kontenin makanan. Nah, dalam teori utility konvensional, tindakan itu dianggap rasional jika memberi kepuasan. Tetapi dalam perspektif Islam itu, konsumsi seperti ini perlu dikaji dengan lebih dalam karena apakah ini itu kebutuhan atau bukan, atau apakah hanya sekedar mengikuti hawa nafsu dan hanya sekedar tren di media sosial, apakah bermanfaat atau tidak, dan apakah tidak menimbulkan pemborosan. Kalau punya uang sebaiknya ditabung saja. Kalau Islam itu mengajarkan konsumsi yang seimbang, jadi tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak rakus, memenuhi kebutuhan, misalkan menjaga keberkahan dan memperhatikan kondisi sosial sekitar. Menurut saya, teori utility dalam ekonomi konvensional itu sangatlah penting, memang sangat-sangat penting untuk memahami perilaku seorang konsumen. Jadi konsep seperti maximizing utility, marginal utility, dan indifference kurva itu sangat membantu menjelaskan bagaimana manusia itu mengambil keputusan dalam ekonomi. Namun, kalau menurut saya itu teori konvensional itu sering terlalu menekankan kepuasan sahaja sosial. Padahal dalam kenyataannya, kepuasan materi tidak selalu menghasilkan kebahagiaan itu. Itu yang paling saya tekankan. Jadi kenyataannya itu kepuasan materi itu tidak selalu menghasilkan kebahagiaan yang sangat krusial. Banyak orang memiliki barang mewah tapi tetap merasa sangat kurang. Nah, itulah yang disebut dengan manusia itu disebut orang yang sangat rakus intinya. Disinilah ekonomi Islam jadi memberikan keseimbangan. Islam itu tidak apa namanya melarang manusia menikmati harta, tapi mengatur agar konsumsinya itu apakah halal, tidak berlebihan. Dan intinya kalau kita itu berperilaku untuk selalu menambahkan nilai-nilai ibadah. Itu menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kepuasan, tapi apakah itu dapat menambahkan nilai ibadah kita terhadap Sang Pencipta. Jadi menurut saya perilaku konsumsi itu misalkan konsumsi Islam ini ya menurut saya lebih relevan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam bidang ekonomi atau menciptakan kesejahteraan jangka panjang karena kesimpulannya maximizing utility itu menjelaskan bahwa konsumen itu selalu berusaha bagaimana memperoleh kepuasan yang secara maksimal. Yang kedua, marginal utility itu menunjukkan bahwa tambahan kepuasan akan menurun seiring bertambahnya konsumsi.
Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi suatu barang, itu kepuasannya akan semakin menurun. Yang ketiga, inference kurva. Itu menggambarkan kombinasi barang yang memberi tingkat kepuasan yang sama. Namun dalam konsep ekonomi Islam, tujuan konsumsi itu bukan hanya sekedar secara ingin memenuhi kepuasan pribadi, melainkan kemaslahatan, keberkahan. Karena itu konsumsi itu harus ditekankan kesederhanaan, keseimbangan, halal, dan tanggung jawab sosial. Nah, pada akhirnya kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari banyaknya barang yang kita miliki. Apa? Pada akhirnya kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari banyaknya barang yang kita miliki, tetapi dari manfaat keberkahan yang diperoleh dari apa yang kita konsumsi. Nah, mungkin segitu saja ya dari saya. Saya ini mengambil beberapa referensi dari jurnal-jurnal